Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Mayasari dengan NIM 23058022 dengan program studi pendidikan sosiologi. Baiklah, pada pertemuan ke-12 ini saya akan menjelaskan tentang bisnis plan. Yang pertama, pengertian rencana usaha atau bisnis plan. Wirausaha dimulai dengan sebuah rencana. Rencana tersebut disertai dengan ide, inovasi, kreativitas seorang wirausaha. Ketika kita berencana merealisasikan atau mewujudkan ide itu dalam sebuah tindakan atau pekerjaan, realitasnya kita akan dihadapkan pada dua kemungkinan, yaitu yang pertama, pekerjaan kita berhasil sehingga kita mendapatkan uang, atau sebaliknya, pekerjaan kita gagal sehingga kita harus memikirkan kembali rencana kita. Seorang wirausaha baru cenderung melaksanakan kegiatan trial dan error atau coba-coba. Jika usaha yang dilakukan gagal, mereka akan beralih ke usaha yang lain. Jika gagal beberapa kali, mereka akan berhenti melakukan usaha atau menyerah tanpa melakukan evaluasi tentang apa yang menyebabkan terjadinya kegagalan. Perencanaan usaha atau business plan adalah dokumen yang harus dipersiapkan sebelum melaksanakan kegiatan bisnis. Walaupun bisnis beragam dalam aspek produk atau jasa yang diberikan, setiap rencana bisnis punya beberapa elemen. Elemen pokok tersebut antara lain deskripsi bisnis, produk atau barang dan jasa, analisis pasar dan rencana pemasaran, rencana produksi, dan analisis keuangan. Jadi, bisa disimpulkan, bisnis plan adalah dokumen tertuang yang disiapkan oleh seorang wirausaha yang harus menggambarkan semua unsur-unsur yang relevan, baik internal maupun eksternal, mengenai suatu usaha dalam bentuk perencanaan terpadu meliputi pemasaran, permodalan, produksi, dan sumber daya manusia. Yang kedua, tujuan dan fungsi membuat rencana usaha. Membuat bisnis tentu saja memiliki tujuan. Meskipun telah dikemukakan di atas apa dasar yang menjadi tujuan seorang wirausaha membuat bisnis plan, adapun tujuan seorang wirausaha membuat bisnis plan yaitu sebagai panduan bagi seorang wirausaha dalam melaksanakan usahanya. Bisnis plan dapat menjadi panduan bagi wirausaha dalam mengoperasikan usahanya sebagai bahan penilaian tertulis dalam menilai keberhasilan usaha yang telah dilaksanakan selama ini, sebagai bahan mengevaluasi kelemahan pencapaian target usaha yang telah terjadi, sebagai pedoman bagi pihak luar atau eksternal dalam menilai kondisi usaha. Rancangan usaha yang baik dapat memberikan keyakinan pada pihak calon penanam modal, kreditor atau investor yang menanamkan modal kepada wirausaha, sebagai dasar dalam memaksimumkan sumber daya yang telah diuraikan. Juga dapat memberikan dokumentasi kepada perusahaan sendiri tentang kondisi investasi usaha yang dimiliki. Perencanaan usaha merupakan suatu dokumen yang menyatakan keyakinan akan kemampuan sebuah bisnis untuk menjual barang atau jasa dengan menghasilkan keuntungan yang memuaskan dan menarik bagi penyandang usaha. Yang ketiga, prinsip bisnis plan. Adapun prinsip-prinsip dalam perencanaan usaha yaitu yang pertama, perencanaan usaha dapat diterima oleh semua pihak. Yang kedua, perencanaan usaha bersifat fleksibel dan realistis. Yang ketiga, perencanaan usaha mencangkup seluruh aspek kegiatan usaha. Yang keempat, perencanaan usaha merumuskan cara-cara kerja usaha yang efektif dan efisien. Yang keempat, format dari rencana usaha atau bisnis plan. Bagian pendahuluan yang memuat alasan penyusunan, isi yang memuat aspek-aspek perusahaan yang dirancang, dan penutup yang memuat pelajaran-pelajaran penting yang diperoleh dari proses pembelajaran ini. Jika melihat struktur rancangan usaha tersebut, memang agak berbeda dengan proposal bisnis yang umumnya dibuat. Namun, setidaknya apa yang tertuang dalam rancangan usaha yang disusun dapat dijadikan menjadi sebuah proposal bisnis, karena semua aspek-aspek yang dibutuhkan dalam penyusunan proposal bisnis tertuang dalam rancangan usaha, terutama
aspek-aspek perusahaan yang dirancang. Hal lain yang membedakan format rancangan usaha yang dibahas pada pembelajaran ini dengan proposal bisnis adalah bahwa pada rancangan usaha, pembelajar diminta untuk menarik hikmah sebagai sebuah refleksi selama mengikuti pembelajaran kewirausahaan. Secara lengkap, berikut adalah format yang dapat digunakan dalam penyusunan rancangan usaha dalam pembelajaran ini. Halaman judul, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, ringkasan eksekutif, memuat ringkasan rencana usaha dari 5 aspek yang dirancang. Diketik 1 spasi dengan maksimal 5 halaman di kertas A4. Prolog, memuat hal-hal yang melatar belakangi pemilihan gagasan usaha atau produk, serta latar belakang atau tujuan penyusunan rancangan usaha. Yang kelima, perencanaan bisnis yang baik. Yang pertama, perencanaan yang baik adalah perencanaan yang dalam penulisannya memperhatikan indikator antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sederhana, yaitu perencanaan yang mudah dimengerti dan mudah dilaksanakan, mengandung kemudahan dan kepraktisan. Yang kedua, spesifik, yaitu konkret, terukur, spesifik dalam waktu, personalinya, dan anggarannya. Yang ketiga, realistik, yaitu realistik dalam tujuan, anggaran maupun target pencapaian waktunya. Yang keempat, komplit atau lengkap, yaitu perencanaan yang lengkap semua elemennya. Perencanaan yang baik adalah perencanaan usaha yang memiliki unsur kelengkapan bisnis plan secara konkret. Seperti yang pertama, kejelasan latar belakang pemilihan jenis usaha atau sumber ide usaha. Yang kedua, kejelasan visi, misi, dan tujuan usaha. Yang ketiga, kelengkapan dan ketepatan analisis SWOT dan strategi perusahaan. Yang keempat, kesesuaian bidang usaha dengan ide usaha. Yang kelima, kejelasan jenis produk atau barang jasa. Yang keenam, kegunaan, keunggulan, keunikan atau inovasi produk. Yang ketujuh, ketepatan lokasi usaha. Yang kedelapan, kesesuaian perencanaan waktu untuk satu siklus usaha. Yang kesembilan, dampak positif usaha terhadap lingkungan, ekonomi, sosial, dan budaya, serta lingkungan alam. Yang ke-10, kecermatan menentukan risiko bisnis dan pengelolaannya. Yang selanjutnya, kejelasan dan kelengkapan paparan perkembangan usaha yang sudah berjalan, khusus untuk existing bisnis. Kejelasan target konsumen, kejelasan wilayah pemasaran, kecermatan menilai situasi persaingan, ketepatan menentukan jumlah dan harga produk, ketersediaan bahan baku, alat, proses produksi, dan kapasitas produksi, kejelasan bentuk usaha, kelengkapan struktur organisasi dan personilnya, kesesuaian tim pengelola dan keahliannya, serta jumlah tenaga kerja dan ketersediaan UKM mitra. Kecermatan menghitung kebutuhan investasi dan modal kerja, kecermatan membuat prediksi arus kas, laporan arus kas, kecermatan menyusun rencana laba rugi. Penyusunan perencanaan usaha atau bisnis plan secara umum dapat disusun dengan sistematika, yaitu yang pertama, menyusun ringkasan. Sebagian besar investor dan kreditor akan dibanjiri dengan proposal yang berpotensi dan berpeluang, sehingga harus dibuat 1-2 halaman yang bisa menarik investor dan kreditor untuk membaca bisnis plan kita sampai dengan selesai dan bersedia mendanai bisnis kita. Supaya menarik, rencana bisnis harus dapat menunjukkan keunikan usaha dan peluang pasar. Yang kedua, menguraikan deskripsi produk atau profil usaha. Dalam deskripsi produk harus dijelaskan produk atau jasa yang akan kita hasilkan. Jika usaha kita menghasilkan produk, maka harus dijelaskan cara membuat produk tersebut dan teknologi apa yang dibutuhkan. Jika dalam bidang jasa, harus dijelaskan proses pelayanan yang kita tawarkan dan teknologi yang harus kita butuhkan.
untuk mendukung proses pelayanan tersebut. Dalam deskripsi produk ini, yang paling penting adalah menguraikan keunikan produk atau jasa, keunggulan dan daya saing dengan produk atau jasa lain. Yang ketiga, membuat analisis pasar atau market share. Analisis pasar diperlukan untuk melihat beberapa besar peluang pasar yang bisa diambil. Untuk itu, kita menentukan siapa segmen pasar kita, menghitung berapa besar peluang pasar yang bisa diambil dari segmen tersebut, menetapkan rencana penjualan, serta menentukan strategi pemasaran dan saluran distribusi. Yang keempat, yaitu menyusun perencanaan produksi atau analisis produksi. Setelah mengetahui rencana penjualan sesuai dengan potensi pasar, maka selanjutnya harus disusun rencana produksi setiap periode. Periode produksi bisa dilakukan setiap hari, mingguan, atau bulanan, disesuaikan dengan kapasitas produksi dan jenis produk. Misalnya, untuk produk tidak tahan lama dan kapasitas mesin terbatas, maka harus dilakukan produksi setiap hari. Yang kelima, menyusun perencanaan keuangan atau analisis keuangan. Semua bentuk bisnis membutuhkan perkiraan pembiayaan. Perkiraan ini akan menunjukkan tidak hanya berapa dana yang dibutuhkan, namun juga potensi mendapatkan laba dan kemampuan mengembalikan modal usaha. Langkah awal untuk menyusun perencanaan keuangan adalah menentukan kebutuhan dana baik dana investasi aktiva tetap maupun operasional sehari-hari atau modal kerja, dan perkiraan pendapatan yang bisa diperoleh. Yang keenam, menyusun struktur organisasi dan pembagian tugas. Di bagian ini harus Anda jelaskan bagaimana struktur organisasi pelaksana usaha. Secara sederhana, untuk menyusun struktur organisasi dapat dilakukan dengan mengetahui kebutuhan personil yang sesuai dengan masing-masing keahliannya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.